Ada orang yang datang untuk mengucap syukur atas berkatnya Tuhan. Mungkin Anda adalah orang yang seperti itu. Kita datang ke rumah Tuhan karena kita mau bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang yang datang ke gereja untuk berdoa, memohon kekuatan atas setiap persoalan hidupnya, ya kan? Memohon terobosan yang baru daripada Tuhan. Ada orang yang datang ke gereja, dia berdoa supaya Tuhan lepaskan dia dari keterikatan sakit penyakit, ya kan? Ada orang yang datang kepada Tuhan, saudara, untuk memberikan persembahan pengucapan syukurnya karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu, Anda berada di golongan yang mana? Apakah Anda hari ini datang kepada Tuhan karena engkau ingin mengucap syukur kepada Tuhan, atau karena engkau memohon kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, atau engkau ingin datang memberikan persembahan pengucapan syukurmu di hadapan Tuhan? Haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Saudara boleh lihat kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik untuk kiri kanannya. Haleluya. Saudara, engkau ada dalam hadiratnya Tuhan. Belajar berikan senyum yang terbaik untuk orang sekitar Anda. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya Tuhan itu jauh lebih tahu setiap kebutuhan kita. Amin. Anda minta apa? Firman Tuhan katakan, sebelum engkau minta, aku tahu apa kebutuhanmu. Luar biasa enggak Tuhan kita? Haleluya. Kita bangga punya Yesus yang ajaib, Yesus yang luar biasa, yang tahu bahkan hal-hal yang kecil dalam kehidupan kita, sehingga kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari yang kita alami Bapak Ibu, bahkan Anda hadir hari ini di tempat ini beribadah kepada Tuhan, semua itu karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makanya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari setiap berkat-berkat Tuhan yang Anda alami dalam kehidupan Anda hari ini, apa tujuan Anda datang di rumahnya Tuhan? Ya kan? Ada orang yang datang untuk mengucap syukur atas berkatnya Tuhan. Mungkin Anda adalah orang yang seperti itu. Kita datang ke rumah Tuhan karena kita mau bersyukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang yang datang ke gereja untuk berdoa, memohon kekuatan atas setiap persoalan hidupnya, ya kan? Memohon terobosan yang baru daripada Tuhan. Ada orang yang datang ke gereja, dia berdoa supaya Tuhan lepaskan dia dari keterikatan sakit penyakit, ya kan? Ada orang yang datang kepada Tuhan, saudara, untuk memberikan persembahan pengucapan syukurnya karena pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu, Anda berada di golongan yang mana? Apakah Anda hari ini datang kepada Tuhan karena engkau ingin mengucap syukur kepada Tuhan, atau karena engkau memohon kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, atau engkau ingin datang memberikan persembahan pengucapan syukurmu di hadapan Tuhan? Haleluya. Saudara, apa tujuan Anda hari ini datang di tempat ini? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan hari ini yang saya percaya akan meneguhkan setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang mengatakan, aku adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, memberi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu adalah suatu tindakan atau sebuah bukti dedikasi kita yang tinggi, saudara. Tindakan kita memberi adalah sebuah tindakan dedikasi yang tinggi, atau sebagai bukti pengabdian kita. Itu adalah definisi sederhana daripada kata memberi, ya. Dan tindakan memberi hanya bisa kita lakukan selama kita hidup. Betul? Kalau udah mati masih bisa memberi? Anda yang salah kalau minta kepada orang yang mati, ya kan? Bagaimana orang yang mati bisa memberi? Gak mungkin, saudara. Kenapa Yesus masih bisa memberikan Anda sesuatu? Karena Yesus bangkit dan hidup. Amin. Kalau dia terus mati tidak bangkit, tidak mungkin Yesus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi kalau ada orang Kristen yang masih minta sama orang yang mati, saudara,
kembalilah kepada jalan yang benar itu. Dia sudah mati, amin. Dia bangkit dari situ aja nggak bisa, kok Anda minta dibangkitkan, ya kan? Dia mati karena sakit, kok Anda minta disembuhkan? Ada opungnya yang mati karena sakit, ya kan? Sakit parah. Tiba-tiba cucunya sakit, dibawanya ke kuburan. Opung, sembuhkan dulu. Kalau opungnya aja, aku pun mati karena sakitnya anakku. Kok datang pula kau minta kesembuhan ke sini? Logikanya di mana? Kalau Anda butuh kesembuhan, Anda datang kepada Tuhan. Amin. Nah, memberi saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus Kristus hanya bisa dilakukan oleh orang yang hidup. Orang yang hidup, Yesus hidup sehingga dia bisa memberikan kehidupan kepada saya dan saudara. Dia bisa menjanjikan kehidupan karena apa? Yesus adalah buah sulung daripada kebangkitan itu. Ada banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita, saudara. Ada banyak rancangan-rancangan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Dan ada begitu besar kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang sudah Anda lakukan untuk Tuhan? Haleluya. Apa yang sudah Anda berikan kepada Tuhan? Saudara mengikut Kristus itu bukan saudara datang hanya sebagai formalitas. Anda datang ke gereja sepertinya Anda tidak punya beban untuk memberi kepada Tuhan. Tapi Anda memberi, firman Tuhan mau ingatkan hari ini sebagai buktimu engkau adalah anaknya Tuhan. Amin. Engkau harus memberi sesuatu sebagai tindakanmu karena engkau sudah mendapat berkatnya Tuhan. Ada orang memberi supaya dia diberkati, ya kan? Aku kasih persembahanku hari ini 20.000, berarti aku dapat berkat 30 kali lipat. Saudara capek hitung, ya kan? Kalau kayak gitu aku kasihlah 100.000. Kalau 100.000, 100 kali lipat berapa, ya kan? Saudara hitung-hitung nggak balik. Kok nggak balik modal ini, ya kan? Saudara kasih sama Tuhan nggak kayak main judi, saudara. Saudara kasih saham modal berapa Tuhan berkati, bukan. Tapi orang yang memberi pasti Tuhan berkati, amin. Janji firman Tuhan, yang memberi akan diberkati berlipat kali ganda. Orang yang menanam akan menuai. Tapi jangan engkau memberi dengan tujuan supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Tapi Anda memberi kepada Tuhan karena Anda sudah menerima berkat-berkat Tuhan, amin. Berkat Tuhan tidak selamanya berbicara tentang uang, Bapak Ibu. Ya kan? Berkat Tuhan tidak selamanya berbicara tentang rumah baru, mobil baru, istri baru. Ada istri baru kan? Yang belum pernah menikah, ya kan? Kalau yang sudah menikah jangan cari istri baru. Jangan didoakan istri yang terus, Tuhan panggillah dia. Soalnya udah ada kuliah yang satu lagi. Soalnya kalau dicari sekarang kan jadi dosa. Kalau udah dipisahkan kematian nggak dosa. Tapi kalau Anda berdoa supaya istrimu mati, itu dosa. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang Anda sudah lakukan kepada Tuhan? Anda harus berikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Saat siang hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Yang sudah menemukan katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ayat yang pertama berkata, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Pada masa itu Yesus sedang berada di bait suci, saudara. Yesus berdiri di depan memperhatikan setiap orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti itu, ya kan? Saudara, peti dalam orang Yahudi itu dikenal dengan istilah misnah, ya kan? Jadi bagi orang Yahudi, saudara, itu ada 13 kotak persembahan. Puji Tuhan masih 3. Ya kan? Sempat 13, kayak mana kita ngisinya? Kali 5.000 pun 1. 5 kali 13 sudah berapa itu? Hampir gaji buruh 1 hari. Amin.
Tapi bagi orang Yahudi, saudara, pada masa itu misnah itu dikenal ada 13 kotak persembahan. Ya, yang berbentuk seperti terompet, saudara. Nah, Yesus berdiri memperhatikan setiap orang yang ingin memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan itu, ya. Yesus sebagai imam yang biasanya ini tugasnya seorang imam, saudara, untuk melihat layaknya sebuah persembahan itu untuk dibakar kepada Tuhan. Dalam masa perjanjian lama, Anda mau bakar korban persembahan, mau bawa kambing, itu diperiksa oleh imam dulu. Ini kambingnya layak atau tidak? Ini kambingnya ada cacatnya atau tidak? Kalau ada sedikit cacat, saudara, tidak akan diizinkan dibakar di dalam tempat mezbah pembakaran itu. Itu tugasnya imam. Jadi Yesus pada masa itu dia berdiri di depan, dia memperhatikan setiap orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti itu, ya kan? Dalam kitab Imamat saya katakan tadi, setiap korban itu diperhatikan oleh imam, layak atau tidak. Nah, saudara, sama halnya Yesus sedang mengerjakan bagaimana orang memasukkan korban persembahan ke dalam peti itu. Percayalah, firman Tuhan hari ini bukanlah firman Tuhan sponsor yang mengajak Anda untuk terus memberi. Tapi Tuhan mau ingatkan kepada saya dan setiap kita di tempat ini. Amin. Kalau engkau memberi, percayalah ada Tuhan yang melihat bagaimana engkau berikan persembahanmu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berdiri di depan peti persembahan itu. Dia memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Apakah Yesus kurang kerjaan dia diri untuk lihat-lihat orang masukkan persembahan? Apakah Yesus mata duitan sehingga dia melihat-lihat berapa banyak yang dimasukkan? Ibaratnya ada nggak pendeta Bapak Ibu yang lihat-lihat berapa dimasukkan? Nggak ada, saudara. Kan pendetanya nyanyi, kerja buat Tuhan, tapi lihat-lihat berapa dimasukkan Bapak ini. Selalu manis, ibu ini, masa 2.000? Ayo kerja buat Tuhan. Gak ada pendeta yang seperti itu, saudara. Lihatlah pendeta kalau nyanyi, pasti lihatnya ke depan, ya kan? Gak lihat tangan saudara di sini. Amin. Amin. Jangan jadi takut saudara memberi, takut kami lihat-lihat kayak gini nanti. Enggak. Nah, paling Pak Dodi nanti yang lihat-lihat. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus lakukan itu, saudara, untuk melihat bagaimana orang memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saudara, orang kaya memberi jumlah yang besar. Dan Yesus perhatikan itu, ya kan? Saudara, kotak-kotaknya itu besar, jadi orang langsung tinggal masukkan saja. Saudara ingat zaman gereja mula-mula, setiap mereka menjual apa yang mereka punya, saudara, mereka bawa uang itu letakkan di depan kaki Rasul. Ya kan? Bukan seperti kotak mokapa. Kalau saudara masuk ke toilet pernah lihat kotaknya itu di depan? Kecil seperti ini. Masukkan 2.000 pun susah, ya kan? Makanya kotak gereja jangan lagi buat yang kecil seperti itu. Saya bilang sama bapak saya dulu, Pak, kalau aku nanti udah pulang ke sini, yang pertama aku ubah adalah aku ganti kotak persembahan. Kecil kali kotak persembahan kalian. Masa saudara kotak yang kecil seperti ini? Saya mau ganti seginilah minimal, ya kan? Biar jemaat kasih besar-besar nggak takut. Ya kan? Kasih BPKB mobil. Siapa tahu ada, ya kan? Nah, Pak Pendeta untuk transportasi gereja. Ya, puji Tuhan, ya kan? Nah, tapi Tuhan memperhatikan mereka, saudara. Ayat 42, lalu datanglah seorang janda. Ini janda ini yang datang. Yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit, saudara. Ya, dia masukkan koin, saudara, uangnya ini dalam dikatakan di sini 2 peser ini koin tembaga, yaitu uang Yahudi yang paling tidak berharga. Bayangkan janda miskin, ya kan? Karena ada janda kaya. Ada janda kaya Bapak Ibu, betul ya? Yang datang ini kebetulan janda miskin. Dia kasih 2 peser, saudara, dalam firman Tuhan 2 peser itu, saudara, tembaga, uang tembaga yang paling tidak berharga bagi orang Yahudi. Cuman itulah uangnya.
Kalau di masa pemerintahan Romawi, saudara, itu 1/16 dinar, ya kan? Jadi kalau 1 dinar itu hitung-hitung 40.000, 1/16 dari 40.000 itu berapa kira-kira Bapak Ibu? Persembahan itu. Kalau dirupiahkan. 2.500 ke 3.000. Jadi kalau persembahan Anda 2.000, Anda seperti janda miskin itu. Ini intermezzo Bapak Ibu, yuk aku jadi. Tapi itulah kalau dirupiahkan persembahan si janda itu, saudara, sekitar 2.500 ke 3.000, ya kan? Nah, si janda ini masih sanggup memberi di masa itu 3.000, di masa sekarang nggak mungkin, saudara, ya kan? Nah, Bapak Ibu perhatikan kebenaran firman Tuhan. Dalam Ulangan 26 ayat 1 sampai 11, saudara boleh baca di rumah, ya kan? Tapi saya ringkaskan saja kebenaran firman Tuhan. Suatu ketetapan Tuhan bagi kehidupan umatnya Israel ketika mereka telah masuk di negeri perjanjian, mereka harus bawa korban persembahan kepada Tuhan. Korban persembahan itu kewajiban, Bapak Ibu. Jangan berpikir kalau ada uang kasih, kalau enggak usah dikasih. Tapi korban persembahan itu bicara tentang kewajiban bagi orang Israel pada masa itu. Dalam Keluaran 30 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan, orang yang sudah berusia di atas 20 tahun wajib memberikan korban persembahan, yaitu korban pendamaian, karena Anda diperdamaikan. Itu kewajiban, saudara. Bukan pilihan, wajib. Bagi orang Israel dulu di atas 20 tahun loh. Saya masih 17 tahun Pak, berarti nggak wajib. Itu waktu itu Bapak Ibu. Mereka dibawa ke tanah perjanjian, masuk ke tanah perjanjian. Makanya Tuhan mengadakan suatu ketetapan, orang yang sudah berusia di atas 20 tahun wajib membayar korban persembahan. Dan waktu itu saudara, orang miskin tidak boleh memberi kurang. Orang kaya tidak boleh memberi lebih. Itu ketetapannya waktu itu. Jadi korban pendamaian itu ada ketetapannya, itu setengah shikal Bapak Ibu. Nah itu ketetapan dalam Keluaran 30 ayat ke-15 kalau Bapak Ibu perhatikan kebenaran firman Tuhan. Artinya kalau itu ketetapan Tuhan, mau engkau orang kaya harus bayar segitu, ya kan? Orang miskin harus bayar. Karena itu bicara tentang korban pendamaian. Ada kesamaan saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Makanya dibuat hanya setengah shikal. Ya kan? Makanya ada banyak jenis-jenis persembahan dalam Alkitab kita saudara. Ada korban ucapan syukur. Ya kan? Ada korban penebusan dosa saudara. Ada banyak jenis-jenis korban kalau Bapak Ibu selidiki kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau Anda memberi hari ini, jangan berpikir Anda sudah memberi lebih kepada Tuhan. Karena zaman masa bangsa-bangsa Israel saudara, bisa dibilang mereka itu banyak memberi kepada Tuhan. 1 ekor kambing itu bukan harga yang murah saudara. Tapi mereka setiap hari, setiap melakukan ibadat saudara, mereka harus berikan korban penghapus dosa. Ya, nah jadi saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-43, firman Tuhan, maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara, di ayat yang 41 tadi berkata, banyak orang kaya yang memberikan persembahan. Amin. Persembahan mereka besar. Tapi ketika si janda ini memasukkan uang yang 2 peser itu, ya kan? Mungkin langsung Yesus dengar uangnya bunyi. Ya kan? Yesus berdiri saudara, dia lihat janda itu. Saya kalau bisa bayangkan saudara, muka janda ini bukan selebar senyum kita hari ini, senyumnya memberi kepada Tuhan. Karena apa? Itu seluruh nafkahnya kata firman Tuhan. Amin. Itu seluruh uangnya saudara. Gak ada lagi yang dia punya. Kita akan belajar nanti. Kenapa hal itu bisa terjadi saudara. Kenapa janda itu bisa alami itu.
Dan ketika dia berikan itu kepada Tuhan, Tuhan katakan kepada murid-muridnya, persembahan janda ini jauh lebih besar daripada persembahan orang kaya itu. Saudara, Alkitab tidak sedang mengajar saudara bahwa persembahan orang miskin lebih berharga daripada persembahan orang kaya. Alkitab tidak melarang Anda untuk menjadi orang kaya, ya kan? Janganlah jadi kaya. Nanti kalau kaya, tetapnya lebih berharga persembahan janda. Jadi janda lah kita. Jangan Bapak Ibu. Ya, jangan mau lomba-lomba jadi janda. Kasihan. Nah, Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, ayat yang ke-43 ini, sesungguhnya. Kata sesungguhnya yang dalam bahasa aslinya dikatakan amin. Ya, diaminkan oleh Tuhan perbuatan si janda ini, Bapak yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan ini. Ya, pada masa perjanjian lama, saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, setiap orang diharapkan untuk memberi dalam jumlah yang sama. Saya katakan tadi untuk setengah shikal sebagai korban perdamaian dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama dikatakan untuk memberikan persembahan persepuluhan sebesar 10% menjadi miliknya Tuhan. Tapi Anda perhatikan, janda miskin itu tidak hanya memberi 1/10, tapi dia berikan semua yang dia punya. Amin. Semua yang dia punya. Tidak ada yang dia sembunyikan dari hadapan Tuhan. Kadang kalau kita memberi kepada Tuhan, saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita sisihkan dulu untuk keperluan-keperluan yang lain. Atau kita tukar dulu, ada dulu di kampung kami saudara. Makanya lihatlah kalau gereja-gereja di kampung, pasti ada warung di samping gereja. Kalau Anda di kota mungkin gak temukan, ya kan? Tapi di kampung-kampung pasti ada. Biar sekolah minggunya cepat jajan, ya kan? Biar bapak-bapaknya bisa tukar uang. Dari rumah bawa uang 50.000, ya kan? Banyak kali nih. Beli permen dulu. Pecahlah uangnya. Makanya saya nanti kalau masuk surga saya tanya, Tuhan, kok di setiap samping gereja ada yang jualan? Ini seperti penukar uang ini sebenarnya bagi gereja, ya kan? Jadi gimana lagi kalau gereja yang buka kantin, Pak? Itu beda lagi ya. Jangan saudara, uangmu yang udah kecil kamu tukar lagi ke kantin, ya kan? Lebih banyak beli permenmu daripada persembahan yang kau kasih ke Tuhan. Beli permen udah habis 5.000, kasih ke Tuhan tinggal 2.000, ya kan? Gak boleh saudara. Anda yang buka warung di samping gereja mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan betulnya ini, ya kan? Jangan karena Anda orang jadi terhalang memberi kepada Tuhan. Ada yang jualan samping gereja Bapak Ibu? Gak ada kan? Kalau setelah ibadah gak apa-apa, amin. Tapi kalau, kok ketawa? Tapi kalau sebelum saudara, usahakan jangan singgah dulu Bapak Ibu, amin. Dari rumah ke gereja lah. Kalau di kampung ini, di kampung kami, gak tahu di kampung Bapak Ibu aman ya kan? Di kampung kami, saya bisa hitungnya, dekat ke gereja kami aja, 1, 2, 3 yang jualan. Kotak persembahan cuma 2. Berarti lebih banyak yang kutip di jalan daripada yang masuk ke persembahan Bapak Ibu, ya kan? Bingung Tuhan, ini yang jualan ini tanya nanti ya Tuhan di surga. Gara-gara orang ini pembangunan enggak jalan di gereja. Nah Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus Kristus, si janda ini tidak hanya memberi 1/10 yang dia punya, tapi semua yang dia punya. Kenapa saudaraku? Kita lihat sedikit ke belakang apa yang dialami oleh janda ini. Hati-hati ya. Ayat yang ke-38 ya. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah, ya kan? Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Jangan Anda pikirkan yang lain-lain, ini firman Tuhan. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Tapi saudara perhatikan ayat 40, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Hati-hati dengan orang yang suka berjubah panjang.
Amin. Artinya saudara, ayat ini Yesus sedang seperti berbicara kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, saudara. Artinya orang-orang Saduki ini adalah orang yang memiliki kursi yang terbaik, orang yang duduk terdepan, orang yang mendapat penghormatan, orang yang teladan dalam berdoa, tapi mereka tidak memiliki Kristus. Hati-hati. Ada orang yang mendapatkan hormat daripada manusia, tapi dia tidak dapat menghormati Tuhan. Dia tidak memiliki Kristus dalam hidupnya. Hati-hati dengan orang seperti ini. Dia mungkin mengalaskan firman Tuhan sebagai alatnya untuk menyampaikan, tapi hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, untuk mengenyangkan dirinya sendiri. Hati-hati dengan orang seperti ini, kata firman Tuhan. Nah, saudaraku, si janda ini, saudara perhatikan ayat 41, ayat 40 tadi, yang menelan rumah janda-janda. Ya, ahli-ahli Taurat ini, orang yang tahu firman ini, firman Tuhan katakan, mereka ini menelan rumah janda-janda. Saudara, ini bukan nelan rumah ya kan? Enggak dimakan rumahnya, enggak. Ini seperti sebuah kiasan saudara, metaforis. Nah, ini berbicara tentang bagaimana mereka membuat aturan-aturan janda itu dibebankan zakat, saudara. Ya, janda itu dikenakan zakat untuk tetap membayar. Ini yang ditetapkan mereka. Yang kedua yang mereka lakukan adalah mereka mewajibkan janda juga harus memberikan warisan atau hasil pencaharian mereka kepada ahli-ahli Taurat itu. Bayangkan saudara, seorang janda udah penghasilannya tidak seberapa, tapi diwajibkan membayar zakat. Lalu diwajibkan untuk membayarkan warisan atau hasilnya kepada ahli-ahli Taurat itu. Ini maksudnya tindakan mereka itu menelan rumah janda-janda, saudara. Dan saya percaya janda si miskin ini, saudara, 2 peser uangnya itu harusnya dia setorkan kepada ahli Taurat ini. Ini sebenarnya bagian yang harus diberikan kepada ahli Taurat sebagai kewajiban dia. Seorang janda harus membayar warisan atau mata pencarian kepada ahli Taurat. Tapi apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan. Dia berikan kepada Tuhan. Ini yang membuat kenapa firman Tuhan mencatat dia memberikan seluruh nafkahnya, Bapak Ibu. Karena janda ini bisa dikatakan diperas oleh ahli-ahli Taurat itu dari segi hartanya, finansialnya, dia ditekan, saudara. Dia nggak punya apa-apa lagi, tapi dia harus bayar. Tapi menurut si janda ini, daripada aku kasih kepada ahli-ahli Taurat itu 2 peser terakhir ini aku mau berikan ke rumah Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, dia memberikan semua yang dia miliki. Amin. Dia tidak simpan apa-apa lagi. Dia tidak punya harta apa-apa lagi di rumah, saudara. Dia berikan kepada Tuhan. Tapi banyak orang-orang Kristen di luar sana, saudara kasih untuk Yesus Kristus, berpikir, itu kan hanya cerita, Pak. Itu kan karena dia miskin, dia bisa memberikan segitu karena segitu uangnya. Coba udah kaya, masih mau nggak memberi segitu untuk Tuhan? Masih mau nggak memberikan semua hartanya kepada Tuhan? Nggak mungkin. Ya kan? Anda, saudara, boleh tanya diri Anda. Ketika Anda memberikan kepada Tuhan dalam Anda keadaan susah, apakah Anda rutin memberikan kepada Tuhan? Sanggup memberikan 200.000, 300.000 untuk Tuhan? Betul Bapak Ibu? Ketika gaji kita masih 2 juta, perpuluhan kita 200. Kita masih sanggup? Ya, masih belum seberapa. Pertanyaannya, kalau gaji Anda sudah sampai 10 juta, sanggup gak Anda bayar perpuluhan kepada Tuhan? Sanggup Bapak Ibu? Sanggup, amin? Amin. Harus sanggup. Alkitab tidak mencatat bagaimana nasib si janda itu setelah itu, saudara. Tapi yang mau firman Tuhan ajarkan adalah belajar untuk tetap setia memberi kepada Tuhan. Memberikan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan kepada engkau. Kalau Tuhan izinkan gajimu naik, saudara, berarti engkau harus belajar memberi lebih kepada Tuhan. Amin. Gaji udah naik 3 kali tapi perpuluhan gak naik-naik. Gitu naik BBM, perpuluhan turun lagi. Ya kan? BBM mempengaruhi perpuluhan. Judul khotbahnya. Ya kan? Jangan, saudara.
Apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan, Anda harus berikan kepada Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan wajibkan 10% di perjanjian lama? Karena waktu itu keadaan bangsa Israel itu tertekan, saudara. Mereka itu masih dijajah, saudara. Ya, mereka berada di tanah pembuangan, mereka itu tidak punya apa-apa. Mereka itu hanya suruhan babu, saudara. Jadi memberi 10% itu udah berat sebenarnya bagi mereka. Karena kami pun terjajah. Anda hari ini tidak terjajah, amin? Atau Anda masih terjajah? Supaya kita rayakan 17 Agustus sekali lagi. Nah, Anda sudah dimerdekakan. Bahkan dalam kehidupan Anda mungkin dalam finansial Anda sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Makanya firman Tuhan mau katakan, belajar setia memberi kepada Tuhan. Yang milik Tuhan berikan kepada Tuhan. Yesus katakan milik kaisar kembalikan kepada kaisar. Amin. Hari ini miliknya Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Anda diberkati oleh Tuhan. Balikkan kepada Tuhan. Tuhan gak minta bayaran, Bapak Ibu. Saya mau katakan, Tuhan gak lihat seberapa yang kau berikan. Yesus tidak melihat seberapa besar persembahan orang-orang kaya itu. Tapi Yesus lihat persembahan 2 peser itu karena diberikan dari segala apa yang dia punya. Amin. Itu yang Yesus lihat. Itu yang membuat Yesus sampai berdiri melihat janda itu. Sampai berdiri melihat peti persembahan itu. Karena apa? Dia lihat hati si perempuan itu. Mungkin dia tidak berkata, Yesus ini uangku yang terakhir. Dia tidak katakan itu. Tapi Yesus tahu. Amin. Kita nyanyinya aja. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Tapi kenyataannya Anda sering bertindak seolah-olah menolong Tuhan, betul? Betul Bapak Ibu? Gimana cara Anda berpikir Anda sedang menolong Tuhan? Kalau gagal nanti rencana yang ini, masih kusimpan ada ini 500.000 lagi. Anda sedang mencoba menolong Tuhan. Anda, ini kan hikmat Pak, hikmat saudara. Tapi firman Tuhan mau katakan, kalau engkau tahu Tuhan sanggup pelihara hidupmu, kalau engkau tahu Tuhan sanggup pulihkan hidupmu, yang susahnya adalah ku berserah, ku percaya. Susah untuk berserah Bapak Ibu. Susah untuk percaya. Sehingga engkau sering bertindak dalam hidupmu, engkau mencoba menolong Tuhan. Saudara, Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang perlu ditolong. Tapi Dia yang akan menolong setiap kita dalam kelemahan kita. Amin. Dia Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita. Makanya saudara ayat ke-44, sebab mereka semua, maksudnya si orang-orang kaya ini saudara, mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Ini bedanya saudara. Orang memberi dari kelimpahannya dengan orang yang memberi dari kekurangannya. Kalau Anda memberi dari kekurangan Anda, itu yang Tuhan perhitungkan. Kalau engkau persembahkan hanya sisa-sisa kepada Tuhan, percayalah berkatmu pun hanya berkat sisa-sisa. Ya kan? Tapi kalau engkau belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan, saudara, Tuhan akan berkati saudara. Amin. Saya juga alami itu saudara. Belajar pertama-tama bayar per puluhan itu saudara masih kecil ya kan? Masih 10.000-nya. 20.000, 50.000, apa itu belum terasa ya kan? Gaji mulai naik. Banyak kali kok 200.000, enak kali ya. Sempat jemaahnya 30 kali 200 pun kita buat udah. Ini manusia sekarang kan pandai apanya? Kali-kalinya. Bagi-baginya kurang. Gak mau bagi. Tapi kali-kalinya, berarti uang pendeta itu 1 minggu ini sekian. Tahu dia. Dihitungnya semua berapa per puluhan jemaat. Anda gak usah capek hitung. Anda cukup hitung berkat Tuhan dalam hidup Anda. Amin. Hitung berkat Tuhan, maka Anda akan tahu bagaimana bersyukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih untuk Yesus Kristus, Dia memberi dari kekurangannya. Yesus berkata, yaitu seluruh nafkahnya. Kalau mungkin seperti ada cerita, memang janda ini cukup terkenal di Alkitab, saudara, ya kan? Janda yang janda di Sarfat itu, saudara, yang memberikan persembahan kepada siapa?
Elia ya. Ya. Kalau kami kasih ini kami akan mati, nggak makan lagi. Memang janda ini nekat, saudara. Berani memberi, ya kan? Habis-habisan. Saya bingung, ini janda ini antara berani memberi atau pesimis ini. Ya udahlah, tetapnya mau mati, matilah kita. Kasihlah. Ya. Rupanya kami dulu sering kayak gitu, saudara. Kok main waktu anak-anak kami, ya kan? Bapak Ibu mungkin masih ada yang kayak gitu. Main gambaran itu kan masih ada itu ya. Kartu-kartu itu udah tinggal sedikit. Ya udahlah, tinggal sedikit. Tohnya udah mau kalah ini. Buatlah semua. Tiba-tiba menang pula itu, ya kan? Aku bingung ini janda ini yang kayak gitunya kayak gini. Nasib-nasiban. Tapi jadi dicatat firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tulis itu mau mengajar setiap kita hari ini. Amin. Janda itu nggak pernah ragu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sekalipun dia punya anak, dia berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia utamakan Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudaraku, Amsal 3 ayat 9-10, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka bejanamu diberkatinya melimpah. Amin. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ini pendeta sudah mulai berbicara dengan harta. Pesan-pesan sponsor apa di balik ini? Gak ada, saudara. Tapi firman Tuhan mau kembali ingatkan setiap kita. Amin. Apa yang kau punya, berikan kepada Tuhan. Haleluya. Berikan yang kepada Tuhan. Mungkin suaramu yang terbaik engkau berikan kepada Tuhan. Tarianmu yang terbaik berikan kepada Tuhan. Bermain musikmu yang terbaik berikan kepada Tuhan. Hartamu yang ada kasih sama Tuhan. Amin. Anda lihat saya hari ini agak-agak gagah jas saya ini. Kayak jas baru ya kan, kayak jas bapak-bapak. Keren kan? Ini berkat Bapak Ibu, ya kan? Saya nggak usah kasih tahu namanya, tapi dikasih satu set jas Bapak Ibu. Anda mau kasih jas yang baru lagi silahkan. Karena ini belum jas pernikahan, siapa tahu ada. Amin. Amin. Kok takut Anda kasih? Kan saya pakai untuk melayani Tuhan, amin. Itu saudara, pakai sesuatu untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, amin. Bisa habis ini langsung Pak Syotang berpikir, aku mau kasih apa lah. Haleluya. Nah saudaraku yang terkasih untuk Yesus Kristus, apa yang kau punya tidak hanya selalu berbicara tentang uangmu. Engkau belajar berikan kepada Tuhan. Waktumu yang kau punya berikan kepada Tuhan. Karena apa saudara? Percayalah, setiap engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan dalam imanmu, aku percaya Tuhan, engkau berdiri melihat tanganku memberi. Amin. Saya waktu kecil saudara, saya pernah dimarahi mama saya. Waktu itu saya nggak punya uang Bapak Ibu. Mama saya lupa kasih dari rumah, ya kan? Jadi waktu persembahan, kan malu kita kalau nggak ada persembahan kita waktu itu. Kalau sekarang kan banyak yang nggak malu lagi ya kan. Di sini nggak ada, di luar. Waktu itu saya, daripada malu lihat orang, pura-pura aku kasih lah kayak gini. Padahal kosong. Ada yang pernah sama seperti saya? Nggak ada ya. Berarti cuma saya yang paling buruk. Saya pernah Bapak Ibu, daripada dilihat orang malu, pura-pura aku buat lah kayak gini ke amplop persembahan itu. Padahal kosong. Rupanya selain Tuhan, tidak mamaku. Ya, kok kosong, kok kasih? Berdosa kayak gitu. Lebih baik gak usah buat kayak gitu. Mulai hari itu saya belajar saudara. Saya gak kasih kosong ke Tuhan. Saya gak pura-pura buat tangan saya ke sini. Ya udahlah. Biar dilihat Pak Pendeta itu tiap minggu maju. Padahal kosong tangannya terus. Ya kalau kosong, ya beda juga ya kan. Setiap saudara maju tangan saudara memang kosong, tapi doa saudara Tuhan berkati, berkati, berkati. Siapa tahu ya kan. Tapi saudara belajar jangan datang ke Tuhan dengan tangan yang kosong. Amin. Anda harus mengerti, Tuhan sedang berdiri mengamati persembahan Anda. Saya tidak sedang menakut-nakuti saudara, membuat berpikir selalu di sini ada Tuhan. Ya, di manalah Tuhan itu? Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau sebelah kanan kututup dari sini. Bukan saudara. Tapi Ibrani pasal yang keempat ayat 14. Firman Tuhan kita buka dalam Ibrani pasal 4 ayat 14. Saudaraku, Yesus mati, dia bangkit, naik ke sorga, menjadi imam besar. Amin. Menjadi imam besar. Artinya sekalipun Yesus di sorga saudara, tugasnya sama.
menjadi imam besar. Tugas imam itu apa, saudara? Melihat persembahanmu layak atau tidak. Haleluya. Kalau engkau berkata, Tuhan, inilah hidupku, aku berikan sebagai persembahan yang hidup dan benar. Tuhan diri mau lihat apakah persembahanmu itu layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagaimana persembahan untuk layak diberikan kepada Tuhan? Berikan dengan hati yang tulus, saudara. Berikan dengan sikap hati yang benar. Jangan saudara engkau berikan kepada Tuhan, tapi engkau merasa engkau menuntut Tuhan untuk memberkati engkau berlipat-lipat kali ganda. Saya katakan tadi di awal, Anda memberi karena Anda diberkati oleh Tuhan. Bukan karena supaya Anda diberkati Tuhan, bukan. Makanya firman Tuhan katakan, berikan dengan sikap hatimu yang tulus, saudara. Amin. Kalau persembahannya uang 100.000 agak diangkat sedikit lewat kota itu. Kalau uang 5.000-nya, ya kan? Kalau uang 2.000 agak digulung lagi. Udah 2.000 digulung lagi. Saudara bayangkanlah capeknya orang yang merapikan persembahan saudara. Yang masih menggulung-gulung persembahan mulai hari ini bertobat, lipat dulu bagus. Amin. Saudara, kenapa saya katakan seperti Anda kalau ke bank ada nggak Anda kasih uang kusut? Nggak ada kan? Anda masuk ATM yang tarik tunai, store tunai, kalau uang Anda kelipat diterima nggak? Diterima? Enggak. Kok sama Tuhan digulung-gulung? Udah keringat tangannya digulung-gulung lagi. Ya kan? Saya ingatkan ini kepada saya juga. Saya belajar dari hal itu. Dulu saya waktu anak-anak saya suka gulung-gulung persembahan. Kayak rokok itu. Saya gulung-gulung. Setelah saya dengarkan kepada firman Tuhan, betapa capeknya orang yang mengumpulkan persembahan, udah gulung-gulung diluruskan lagi. Iya, kalau sampai disetrika kan repot juga itu. Jemaatnya 100, semuanya gulung-gulung, nyetrikanya itu. Saudara, belajar beri yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Seberapapun persembahan saudara nanti, lipatlah bagus. Haleluya. Gak usah angka-angka kayak gini. Ya kan? Tapi kalau 2 ikat, ya gak apa-apa lah, gak gantung-gantung. Ya kan? Nah, saudaraku, tapi firman Tuhan yang paling penting, sikap hati yang benar adalah berdamai dulu dengan orang-orang di sekitarmu. Amin. 3 ikat pun kamu goyang-goyang, Bapak Ibu. Kalau engkau punya sakit hati, Tuhan gak berkenan dengan persembahanmu. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5:23-24, tinggalkan dulu, jangan masukkan dulu. Kalau gak titik sama Pak Budi dulu. Pulang dulu, damai dengan orang itu, baru minta lagi uangmu dari Pak Budi, letakkan ke kotak persembahan itu. Amin. 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 Kok agak susah saudara disuruh berdamai. Ya kan? Kalau engkau punya sakit hati, berdamai dulu, tinggalkan persembahanmu itu, kata firman Tuhan. Damai dulu dengan orang itu, baru kamu datang antar persembahanmu. Haleluya. Haleluya. Ini firman Tuhan yang katakan, Bapak Ibu terkasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, engkau jangan memberi hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dipuji orang. Aduh, capek jadi orang seperti ini, saudara. Yang paling penting adalah pastikan korbanmu terbakar habis. Haleluya. Kok terbakar habis, Pak? Berarti uang 100.000 itu kubakar dulu. Pergi saudara keluar, saudara bakar-bakar dulu yang 100.000 itu. Udah terbakar habis, Pak? Enggak, bukan seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Artinya terbakar habis itu, Bapak Ibu, kalau engkau udah berikan, itu udah terbakar habis untuk Tuhan. Jangan pulang ke rumah, udah aku kasih dari 3 juta ke gereja. Sampai ceritanya ini dari Medan sampai ke Samosir. Aku ke gereja kami, aku kasih 3 juta. Biar hidup pendeta itu. Itu korban yang gak terbakar habis, Bapak Ibu. Gak terbakar. Masih ada, ya kan? Korbanmu dalam perjanjian lama, korban itu harus habis terbakar. Kalau mereka membakar korban, saudara, mereka makan. Kalau tidak habis dimakan, maka tulang-tulangnya, sisanya harus dibakar. Gak boleh ada sisa. Betul?
Ya, sama halnya dengan persembahan saudara. Jangan hari ini Anda memberi, tapi 2 tahun lagi Anda ungkit-ungkit. Itu minjamkan. Berarti gereja sedang ngutang sama Anda. Tapi kalau Anda sudah memberi, itu sudah miliknya Tuhan. Amin. Jangan suka ungkit-ungkit persembahanmu. Ada saudara di gereja kami dulu kayak gitu. Ini janda juga yang ngomong. Kalau bukan aku yang membantu pendeta itu uang, nggak berdiri gereja Bethesda Sitinju itu. Padahal sampai mati dia saudara, dia tidak tinggal lagi di gereja kami saudara. Padahal masih satu marga sama kami, si Tanggang. Inilah korban yang tidak terbakar habis saudara. Masih bersisa rupanya. Amin. Amin. Kalau berikan sesuatu kepada Tuhan, pastikan korban persembahanmu itu adalah korban yang terbakar habis. Jangan suka mengingat-ingat. Jangan suka mengungkit-ungkit. Karena apa? Kalau engkau berikan kepada Tuhan, itu milik Tuhan. Bukan milik pendeta. Sekalipun dipakai untuk pelayanan, itu miliknya Tuhan. Amin. Itu miliknya Tuhan, itu ladangnya Tuhan, itu bukan ladangnya pendeta. Makanya jemaat itu bukan ladangnya pendeta, saudara, itu ladangnya Tuhan. Amin. Si pendeta yang dilemparkan ke ladang itu menjadi pekerja-pekerjanya. Bukan dia sedang menikmati dari situ. Bukan Bapak Ibu. Makanya apa yang Anda berikan kepada Tuhan, apa yang Anda berikan ke rumah Tuhan, itu miliknya Tuhan. Persembahanmu bukan hanya soal nominalmu, bukan soal berapa nilai rupiahnya, tetapi berbicara tentang kerelaan hatimu, saudara. Berbicara tentang kerelaan hatimu. Ini diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Engkau harus memberikan dengan kerelaan hatimu. Ya, sekarang korban bakaran itu tidak terjadi lagi. Mungkin korban perdamaian itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Korban penebusan itu tidak harus lagi dengan binatang atau persembahan yang lain. Tetapi firman Tuhan katakan, Anda, tubuhmu harus menjadi persembahan yang hidup. Haleluya. Lebih dari rupiah yang Anda antarkan ke depan ini, persembahanmu adalah tubuhmu. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan, tubuhmu adalah persembahan yang hidup. Haleluya. Supaya apa saudaraku? Pastikan hidupmu layak di hadapan Tuhan. Pastikan hidupmu layak kalau engkau ibaratnya persembahan itu diberikan ke dalam peti pelayanan Tuhan itu. Saudara, saya mau katakan tidak seorang manusia pun yang kudus. Dan tidak seorang manusia pun yang menguduskan diri, yang bisa menguduskan dirinya tanpa Tuhan yang menguduskan setiap saya dan saudara. Tanpa Tuhan yang membenarkan setiap saya dan saudara, maka tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun yang kudus di hadapan Tuhan. Makanya saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, hidupmu harus jadi berkat. Hidupmu harus menjadi persembahan yang kudus. Hidupmu harus menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Makanya saya katakan saudara terkasih Tuhan Yesus, ketika engkau menjadi pengikut Tuhan, jangan berpikir engkau tidak punya tanggung jawab. Apalagi Anda menjadi anggota jemaat di suatu gereja, di tempat ini, di GKMRC ini saudara. Engkau punya tanggung jawab dalam ladangnya Tuhan. Saya dan saudara punya tanggung jawab dalam ladang pelayanannya Tuhan. Saudara, dari Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44 ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, mengapa persembahan itu perlu? Anda harus tahu karena Yesus peduli dengan persembahan Anda. Amin. Yesus perhatian dengan persembahan Anda. Kalau Yesus tidak perhatian, ngapain Yesus berdiri di depan dan melihat setiap orang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan itu? Tapi karena Yesus peduli dengan persembahan Anda, dia peduli memperhatikan setiap tangan yang terulur memberikan ke dalam peti persembahan itu. Jangan berpikir Tuhan tidak melihat persembahanmu. Tuhan lihat persembahan. Dia berdiri di depan mengamati setiap tangan yang terulur memberikan ke dalam peti persembahan itu. Dan percayalah, dia akan memberkati hidupmu. Amin. Sekalipun korban itu wajib, ada korban perpuluhan saudara, itu menjadi kewajiban. Tetapi Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda.
Persembahanmu yang kau berikan kepada Tuhan adalah sebagai bukti keterlibatanmu sebagai anak Tuhan. Amin. Itu sebagai bukti keterlibatanmu menjadi anak Tuhan. Kalau engkau tidak tahu memberi dalam persembahan di rumah Tuhan, berarti engkau merasa engkau adalah seorang tamu, engkau tidak peduli dengan pelayanan di gereja itu. Anda hari ini berada di tempat ini, kalau engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan, berarti engkau sedang peduli ladang Tuhan di tempat ini. Amin. Anda sedang peduli dengan pengerja-pengerja di tempat ini. Anda sedang memperhatikan kehidupan pelayan-pelayan di tempat ini. Engkau sedang ikut terlibat dalam pelayanannya Tuhan. Makanya saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan persembahan seadanya. Karena apa? Dia merasa persembahan itu adalah rutinitas. Saya mau katakan hari ini, persembahan bukanlah rutinitas. Persembahan bukan karena liturgika gereja. Tapi persembahanmu adalah bukti keterlibatanmu dalam ladangnya Tuhan. Haleluya. Saudara, jangan datang dengan tangan yang hampa, tangan yang kosong menghadap Tuhan. Mulai hari ini, belajar seperti janda miskin itu. Dia memberi dari segala yang dia punya. Hidupmu persembahkan kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, sekali Anda melayani Tuhan, sekali Anda memberikan hidup Anda melayani Tuhan, jangan mundur dari pelayanan itu. Jangan mundur dari pelayanan itu. Karena apa? Tuhan gak suka dengan orang yang setengah-setengah. Kalau kami saudara, sekali engkau masuk dalam pelayanan itu, habis-habisanlah dalam pelayanan itu. Amin. Amin. Saling menopang satu dengan yang lain. Karena lewat hidupmu, gereja Tuhan akan dibangkitkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan. Hari ini saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Persembahan yang lebih bernilai adalah persembahan yang diberikan dari segala kekurangan kita. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa yang baik.